warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pia Zahra Ramadita, NPM 234110111. I am from Management Class 2023. Here I will present material about monetary policy in Indonesia. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian ada yang tahu nggak apa itu kebijakan moneter? Jadi, kebijakan moneter ini adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besarnya moneter, seperti jumlah uang yang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Selanjutnya, yaitu tujuan utama dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Arti stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Konsep stabilitas nilai rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah dalam arti inflasi yang rendah dan stabil serta kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kestabilan nilai tukar rupiah diperlukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mendukung tercapainya inflasi yang rendah dan stabil. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut Inflation Targeting Framework sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sarana yang diutamakan. Contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bank sentral ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan, sedangkan contoh kebijakan politik moneter tidak langsung yaitu memberikan pengaruh kepada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Pengaturan uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Berikutnya yaitu ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, imbauan moral. Jadi, imbauan moral ini instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian imbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Contohnya, Bank Sentral memberikan himbauan kepada bank-bank baik swasta maupun negeri yang memberikan kredit atau berhati-hati dalam memberikan uang kredit kepada nasabah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, bank tersebut harus meminjam uang lebih banyak kepada bank sentral seperti Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar lebih banyak. Yang kedua yaitu rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib ini yaitu instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika pemerintah ingin menurunkan uang yang beredar di wilayah perekonomiannya, maka pemerintah meningkatkan rasio cadangan wajib. Yang ketiga, politik diskon, yaitu instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral, seperti Bank Indonesia terhadap bank umum, seperti Bank BRI,
Mandiri, BNI, dan lain-lain. Pada kondisi tertentu, bank umum akan mengalami defisit atau kekurangan uang yang kemudian bank umum tersebut akan meminjam uang ke bank sentral. Jika pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga peminjaman uang. Begitu juga sebaliknya. Jika pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah perlu meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, yang terakhir ini yaitu operasi pasar terbuka atau open market operational, yaitu instrumen kebijakan moneter pemerintah yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, maka pemerintah menjual surat berharga yang dimiliki kepada masyarakat. Sebaliknya, jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga pemerintah yang ada di tangan masyarakat tersebut. That's all the material I can convey. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.